Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Mubarok dengan NIM 2484130171. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kemunduran dan kehancurannya dinasti Syafawi. Pendiri kerajaan dinasti Syafawi adalah Shoh al-Ismail al-Safawi, adalah pendiri Tarekat Safawiyah, suatu pergerakan keagamaan yang kemudian memperluas geraknya dengan kegiatan politik dan menimbulkan konflik pada masa kepemimpinan Junaid. Salah satu penyebab kehancuran kerajaan Safawiyah adalah retak dan patahnya pilar-pilar agung penopang kemajuan yang dimiliki kerajaan Safawiyah pada masa jayanya. Pilar-pilar agung tersebut retak satu demi satu dan akhirnya patah sama sekali, sehingga kemunduran yang telah merayapi batang tubuh kerajaan itu bertambah parah sehingga membawanya menjadi hancur berantakan. Proses runtuhnya Daulah Safawiyah di Persia setelah meninggalkan Khalifah Abbas I, terdapat 6 khalifah yang melanjutkan pemerintahan Daulah Safawiyah. Saat para khalifah tersebut menjabat, kondisi Daulah Safawiyah tidak menunjukkan perkembangan, tetapi justru terlihat kemunduran yang cukup besar, sehingga membawa kehancuran. Kemunduran tersebut bermula pada masa Khalifah Safi Mirza. Ia adalah seorang pemimpin yang lemah dan sangat kejam terhadap pembesar-pembesar daulah. Sifat pencemburunya yang tidak baik mengakibatkan kemunduran atas kemajuan-kemajuan yang sudah diperoleh dalam pemerintah sebelumnya, sehingga satu persatu wilayah kekuasaan Daulah Safawiyah lepas ke penguasaan daulah lainnya. Khalifah Abbas II merupakan orang yang suka mabuk-mabukan, sering minum minuman keras, mengakibatkan ia jatuh sakit sampai meninggal. Setelah ia meninggal, pemimpin Daulah Safawiyah diduduki oleh Sulaiman. Sebagai Abbas II, Sulaiman juga seorang pemabuk. Ia bertindak kejam terhadap para pembesar yang dicurigainya. Karena kekejamannya tersebut, rakyat bersikap masa bodoh terhadap pemerintahan saat itu. Ading Kusdiana adalah sejarah dan kebudayaan Islam periode pertengahan, menjelaskan terjadi pemberontakan pertama kali yang dilakukan oleh bangsa Afgan di bawah pimpinan Mir Faiz yang berhasil merebut wilayah Kondar. Pemberontakan lain pula terjadi di Herat, suku Ardabil, Afghanistan. Mereka berhasil menduduki Mashhad. Pasukan Mir Mahmud, yaitu pengganti Mir Faiz, bersatu dengan pasukan Ardabil. Mir Mahmud bersatu dengan pasukan Ardabil sehingga kekuatan mereka mampu merebut negeri-negeri Afgan dari kekuasaan Daulah Safawi. Karena ancaman Mir Mahmud, Shah Hussein akhirnya mengakui kekuasaan Mir Mahmud dan mengangkatnya sebagai gubernur di Kandar. Dengan Hussein Quli Khan yang artinya budak Hussein. Dengan ini Mir Mahmud makin leluasa bergerak sehingga ia dapat dengan mudah merebut wilayah Kirman dan tidak lama menyerang Isfahan dan memaksa Shah Hussein untuk menyerang tanpa syarat. Kemudian pada tanggal 12 Oktober tahun 1722 Masehi, Shah Hussein menyerah dan 25 Oktober Mir Mahmud memasuki kota Isfahan dengan penuh kemenangan. Seorang putra Hussein, yaitu Tahmasp II,
memproklamirkan dirinya sebagai penguasa yang sah dan berkuasa atas Persia dengan pusat kekuasaan terletak di Astarabad. Faktor-faktor kemunduran kejayaan Safawiyah. Yang pertama, faktor internal. Sebab-sebab kemunduran dan kehancuran dinasti Safawi yang berasal dari faktor internal adalah: pertama, terjadinya dekadesi moral yang melanda sebagai kepemimpinan kerajaan Safawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. Yang kedua, faktor eksternal. Adapun sebab kemunduran dan kehancuran dinasti Safawiyah yang berasal dari faktor eksternal, yakni adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmaniyah. Berdirinya kerajaan Safawiyah yang beraliran Syiah merupakan ancaman bagi wilayah kekuasaan Utsmaniyah, sehingga tak pernah ada perdamaian antar keduanya. Meskipun pernah sempat tercapai perdamaian pada masa Syekh Abbas I, namun tak lama kemudian Abbas I melanjutkan konflik tersebut. Terdapat 3 faktor yang mempercepat kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawiyah. Di antaranya, yang pertama, adanya sistem pergantian syekh yang tidak konsisten. Sebagai sebuah dinasti, pergantian syekh diturunkan kepada anak saudaranya. Namun, realitas dalam sejarah Safawi, hal tersebut tidak berlaku. Banyak sekali syekh yang membinasakan keluarganya, termasuk anaknya sendiri, karena dianggap membahayakan kelestarian tahtanya. Kedua, petualangan para tokoh pemerintah yang oportunis. Petualangan para tokoh pemerintah yang oportunis dari golongan Kizilbas, Gulam Herem, dan ulama yang ada saat-saat tertentu. Mereka mendapat kesempatan untuk menentukan roda pemerintahan di bawah syekh-syekh yang lemah. Namun mereka tidak melaksanakan amanah itu dengan baik, bahkan memanfaatkannya secara sewenang-wenang. Akibatnya timbullah permusuhan antar golongan dalam kerajaan, sehingga kerajaan menjadi lemah. Sebagai contoh, pada pemerintahan Syekh Husain, para ulama Syiah yang memerintahkan banyak yang kejam, yang mengakibatkan bangkitnya golongan Sunni untuk menumbangkannya. Faktor yang ketiga yaitu menurunnya loyalitas para pendukung kerajaan kepada kerajaan Safawiyah. Loyalitas Kizilbas bergeser pada suku masing-masing. Setelah Syekh Ismail meninggal, munculnya Gulan yang dibina oleh Syekh Abbas. Setelah berhasil menopang kerajaan dan loyalitasnya yang tinggi terhadap Safawi, akan tetapi setelah Syekh Abbas I meninggal, loyalitas mereka juga menurun dan mulai bergeser kepada asal-usul bangsa mereka sebagai bangsa Georgia. Oleh karena itu, pada masa Syekh Husain, ada beberapa pemimpin Georgia yang sangat menentukan politik di ibu kota Isfahan, seperti Georgia 10 dan Khusraw. Dengan munculnya suatu bangsa dengan tingkat ashabiyah tinggi seperti bangsa Afgan yang berusaha menghancurkan Safawi, Safawi tidak dapat diperintahkan lagi karena ditinggalkan oleh para pendukungnya. Runtuhnya kerajaan Safawiyah. Yang pertama itu pemberontakan Sunni Afghanistan. Adapun yang kedua itu Nadir Khan mengakhiri Safawiyah. Yang ketiga munculnya mayoritas ulama. Yang keempat ini sudah tidak ada. Kesimpulannya, kemunduran dan kehancuran Daulah Safawi disebabkan oleh yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Karena berdirinya Daulah Safawi merupakan ancaman
bagi Daulah Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua penguasa besar ini. Yang kedua, terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin Daulah Safawi, seperti Khalifah Sulaiman dan Abbas II yang pemabuk, mengakibatkan banyak kelalaian mereka dalam memimpin pemerintahan, yang dimana hal tersebut mempercepat kemunduran Daulah Safawiyah dan kehancuran. Dan yang terakhir, seringnya terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana, juga menjadi penyebab kehancuran Daulah Safawiyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.